Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion seperti biasa ya. Di 021-5091-9887 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ada kejutan di bursa calon deputi gubernur baru Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam bursa tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden ke DPR berisi 3 nama calon yang salah satunya adalah Thomas Djiwandono. Nah, masuknya nama Thomas menjadi sorotan. Selain karena masih menjabat Wamenku, ia juga adalah keponakan Presiden Prabowo. Hal ini kembali memantik perdebatan soal independensi Bank Sentral. Apa komentar Anda mengenai hal ini, mitra bisnis? Di 021-5091-8887 bisa juga melalui live TikTok Fast FM dari bisnis atau WhatsApp call di 0816-924-924. Menurut saya tinggal ketuk palu aja itu Pak Misbakun. Kalau Misbakun itu kan orang Golkar. Ya tinggal karena Golkar itu kan kelompoknya Gerindra. Ya cuman formalitas saja. Ini semuanya bukan merit system, tapi fail system. Fail system itu kan kekerabatan, nepotisme. Ya nggak usah lagi, itu kan hanya formalitas prosedural aja. Ya, saya udah yakin itu pasti Thomas Djiwandono itu pasti jadi deputi. Itu nanti untuk persiapan 2029. Itu nanti dia bisa jadi gubernur. Karena bapaknya dulu nggak gubernur juga. Bapaknya itu gubernur derajat Djiwandono. Jadi cuma omong-omong aja. Ya, nggak usah dipinang lagi. Pasti udah begitu, ada ketuk palu, selesai. Tapi formalnya mesti melalui DPR. Nah, itu. Tapi kalau DPR kan kelompoknya Gerindra semua. Ya udah, begitu aja. Terima kasih. Calon deputi gubernur Bank Indonesia ya Bu, ini kan sebetulnya ada satu orang mengundurkan diri. Nah begitu mengundurkan diri, maka suratnya disampaikan kepada gubernur Bank Indonesia. Yes. Kemudian gubernur Bank Indonesia mengajukan 3 nama. Jadi biar nggak salah ya Bu. Yang mengajukan jadi, gubernur Bank Indonesia atau presiden, Pak? Gubernur Bank Indonesia mengajukan 3 nama ke presiden. Oke. Jadi supaya tidak salah, jadi Gubernur Bank Indonesia mengajukan 3 nama ke Presiden. Kemudian usulan Gubernur Bank Indonesia ini diteruskan oleh Presiden ke DPR RI. Nah, jadi supaya nggak salah nanti. Nah, kemudian nanti baru DPR RI yang akan memilih siapa yang pantas menjadi Deputi Gubernur tersebut. Jadi bukan langsung dari Presiden menyampaikan ke DPR, tidak, tetapi dari Gubernur BI mengajukan nama-nama ke Presiden mengajukan ke DPR. Oke, Pak J, sebentar. Saya coba klarifikasi ya. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, yang mengatakan bahwa Deputi Gubernur sebelumnya Juda Agung itu mengajukan pengunduran dirinya pada Presiden Prabowo. Betul. Karena Bank Indonesia dengan eksekutif presiden itu kan berdiri sendiri-sendiri. Jadi Bank Sentral itu independen, tidak tergantung pada peran presiden. Siap. Jadi mengajukannya pasti ke gubernur, tembusannya pasti ke presiden. Nah kemudian karena mengajukan mundur dari jabatan deputi gubernur, maka gubernur harus mengajukan 3 nama ke presiden untuk diajukan ke DPR. Karena Bank Indonesia tidak boleh mengajukan ke DPR. Yang boleh adalah presiden. Yes. Ya. Jadi kebetulan saja salah satu namanya adalah Thomas Djiwandono. Nah, saya kulik tadi, Bapak Thomas Djiwandono ini kebetulan saya lihat tidak memiliki basis ekonomi moneter. Nah ini jadi kurang kredibel bagi seorang gubernur even seorang deputi gubernur. Jadi di Bank Indonesia itu yang dicari adalah seorang yang berbasis moneter. Jadi seperti
Sri Mulyani dulu kan ditolak. Iya, jadi iya. DPR. Kalau Mas Thomas ini dia di MA-nya bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional ya. Ya, Pak Thomas ini kan S1-nya sejarah malahan. Kemudian Iya, sejarah S2-nya di Harvard hubungan College ya. internasional. Ya, S2-nya hubungan internasional. Iya. Meskipun dia ekonomi. Nah, Sri Mulyani saja dulu ditolak, Pak Purbaya pun ditolak. Karena dia bukan dari seorang Iya, moneter. dia dari teknik ya gitu. Ya, jadi yang berlatar belakang moneter cuma Miranda Gultom itu kan dia diterima. Karena kenapa? Begitu dia menjadi deputi gubernur ataupun nantinya menjadi gubernur Bank Indonesia, kalau dia bukan dari seorang moneter, maka Bank Sentral yang ada di dunia itu yang akan maaf ya, mereka tidak akan terlalu respect. Ibarat kata, kalau kami perkumpulan para engineer bertemu dengan engineer pasti akan nyambung. Tapi kalau misalkan yang bukan berbasis moneter, ya pasti tidak akan ditanggapi terlalu serius oleh karena dianggap kurang capable sesuai dengan ininya ya, bidangnya gitu ya Pak. Betul. Jadi tetapi ini kan usulan dari Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia kepada Presiden ya, karena Presiden menerima ya harus diajukan ke DPR. Nah, saya yakin nanti DPR juga pasti akan memilih berdasarkan pendidikan dan track recordnya. Seperti itu. Jadi ya kita lihat saja nanti di DPR RI, biar kita tidak perlu berpikir macam-macam. DPR RI Komisi 11 pasti juga akan melihat latar belakang pendidikan daripada calon deputi. Itu sih proper testnya itu, tes proper test itu cuma omong-omong aja, formalitas. Udah ketuk palu selesai. Ya karena apa? Ini kan permintaan dari Presiden. Nah, itu didukung oleh Gubernur BI. Entah Gubernur BI-nya itu mau dapat apa, nggak tahu dari Presiden Prabowo. Ini nepotisme memang udah terjadi. Kan dulu kan ini anak itu Sudrajat Djiwandono sebagai mantan Gubernur BI juga. Jadi cuman omong-omong doang, anggota DPR nggak ada yang berani menolak. Bis Bakun Golkar, dia tinggal ketuk palu karena dia kan anak buahnya dari Pak Prabowo. Ya dia takut juga, nggak berani dia menolak itu si Thomas ini. Ini hanya omong-omong doang, cuman hanya formalitas aja lah ini. Jangan dipikirin lagi lah. nggak ada yang namanya merit system itu nggak ada, banyak kan square system. Jadi apapun semuanya itu bukan yang masalah keahlian, tapi siapa di belakang itu, bukan apanya tapi siapanya yang di belakang dia. Kalau siapanya di belakang dia ya akan maju. Ya itu begitulah di Indonesia. Thomas itu pasti jadi deputi, percaya sama saya, pasti jadi deputi. Itu cuma ngomong-ngomong doang, Musbakun ngomong-ngomong doang, mengetuk palu doang. Oke. Kolusi, korupsi, nepotisme ya Mbak ya. Ini kalau nggak salah Tommy Djiwandono ini anaknya Sudrajat, dulu gubernur juga kan bapaknya. Betul, ya dulu Gubernur BI Pak Sudrajat Djiwandono itu. Waduh, dulu bapaknya gubernur ya. Sekarang Pak Prabowo-nya jadi presiden. Nah, anak ponakannya mau jadi deputi ya Mbak ya. Iya Mbak, iya sampai detik ini 2026 kolusi, korupsi, nepotisme kita ini belum bisa dihilangkan lah Mbak. Budaya malu kita itu masih kurang. Kenapa? Ya, di lingkaran-lingkaran situ saja yang bermain. Semua segelintir manusia yang mengelola negara ini di lingkaran mereka saja. Nepotisme itu merajalela mungkin jadi. Lain kalau dulu zaman Pak Soekarno, Soeharto, ya nepotismenya paling cuma teman-teman saja. Kalau ini mungkin anak cucunya akan dibawa juga nanti. Ya enggak, keponakannya juga mungkin dibawa. Oh dulu cuma di lingkaran teman-teman sejawat saja, teman-teman dekat. Kalau sekarang udah, waduh, sampai udah kayak kita yang punya itu. Mau apa jadinya? Saya dulu orang tua saya juga pejabat ya. Kita ya maaf aja walaupun saya ya pejabatnya enggak
dari manusia yang mengelola negara itu ya pengambil keputusan juga lah. Kita saja minta ke orang tua kita, langsung kita dipototin. Kalau mau usaha sendiri, ikut. Ya kebetulan di keluarga saya 2, yaitu dengan sendirinya mereka ngikut tanpa TBC-nya, tanpa odal, walaupun anak buahnya ada. Tidak memanfaatkan, nggak tahu memanfaatkan atau tidak. Ya kembali lagi dari pribadinya Mbak ya, budaya malu itu ada tidak? Ada segelintir orang keluarganya di sana malu tidak dia berikutan ke sana, apalagi dengan mengajukan kayak gitu, atau dia mengajukan diri juga dengan jaminan ada si Joni. Ya enggak? Jadi ini kerjanya jadi Menq saja belum selesai mereka ngejabat kan. Kabarnya sih memang ini tukar guling, jadi berpindah posisi. Jadi Pak Yuda nanti jadi Wamenq, Pak Thomas jadi Deputi Gubernur BI. Kabarnya ya. Dan akan diputuskan hari ini 21 Januari di RDG. Iya, jadi kambing guling itu memang enak Mbak kita makan. Ya nyatanya siang kan kelihatan memang. Tapi emang yang bau-bau guling enak sih ya Pak ya. Wah, nyaman sekali apalagi dingin-dingin kayak gini Mbak. Jadi saya kembali lagi saya bilang polusi, korupsi, nepotisme sampai detik ini masih merajalela di Indonesia. Nepotisme yang saya tekankan sekali lagi, budaya malu dari sisi kekeluargaan itu harus ada. Kita pribadinya itu, kalau dengan hasil jerih payah kita berusaha, nggak ada masalah. Kita punya basic, walaupun itu ada orang tua saya, ada om saya, nggak apa-apa. Tapi kalau aji mumpung, ini kan kebanyakan aji mumpung sekarang ini. Ya nggak? Kita lihat kok sampai detik ini, sampai pucukan di bawahnya pucuknya ini juga begitu juga kan, aji mumpung. Basicnya apa kita nggak tahu, masa parapong kan. Jadi kita berharap cobalah budaya malu kita ini kita tunjukkan. Kalau kita memang benar-benar basic kita ada, maju tanpa ada odalnya. Begitu saja Mbak, makasih. Oke, Waalaikumsalam. Mas Gun Gun, selamat pagi. Saya akan bicara dalam 2 sisi dunia, dari sisi bagi pribadi yang mengangkat ini PPT ini, dan sebagai rakyat Indonesia. Kalau saya sebagai pribadi yang mengangkat beliau ya gini, jadi ya mumpung saya masih punya kuasa kan, mau apa lagi? Kalau perlu secara jauh saya angkut juga semua yang untuk di dalam pemerintahan, entah itu di kabinet, di jabatan-jabatan strategis. Bahkan kalau perlu saya kasih jabatan direktur sawit atau komisaris apa penting. Semakin mengukuhkan doaku, segera Mas Gun Gun jadi pejabat yang di BO ini diangkat semua. Jadi ibaratnya pohon itu, jadi akar-akar saya itu udah kuat, jadi nggak akan ada lagi yang goyang-goyang kanan kirinya kan. Masa sudah saya kasih makan, sudah saya kasih kedudukan, masih 3 juga mau goyang saya kan nggak mungkin. Nah yang kedua, saya bicara sebagai rakyat biasa nih, sebagai rakyat Indonesia yang biasa-biasa aja ya. Ini kayaknya nggak beda jauh dari zaman Orde Baru deh. Dimana kakek itu makin kelihatan sekali. Kalau dulu kan kakek itu apa, korupsi, kolusi, nepotisme aja. Iya, betul. Sekarang kakek itu pokoknya kanan kiri ngikut siapapun yang ada, saya ikutin semuanya aja. Kanan kiri nebeng. Ya, semuanya ada saya ikutin aja. Jangan kalau perlu mungkin ponakan-ponakan saya yang masih umur 10 tahun, 15 tahun saya calon ya, calon kuat gitu. Ya, yang semakin sejahtera dalam tanda kutip, keluarga saya aja nggak apa-apa, yang lain sih terserah gitu kan. Cuma tapi ini kan mau diputuskan nanti siang atau sore kalau nggak salah. Iya, 21 Januari hari ini ya, kan masih RDG ini. Oke, terus kalau dalam rapatnya BI ini ada independensi, ada ada kepedulian terhadap rakyat, ini seharusnya saat ini jangan sampai mengunggulkan Pak Jiwandono ini, karena ini kan sudah nyata sekali bahwa ini ada sudah tercium KKN-nya. Tetapi kalau rapat direksi BI nanti tetap mengunggulkan Jiwandono, ya kayaknya kita udah mulai hilang kepercayaan ya terhadap BI. Bahkan terhadap otoritas moneter ya Mas. Iya, gimana lagi kan, karena bahkan lembaga negara yang kita yakini masih bersifat netral pun ternyata udah disusupin juga gitu. Jadi ya mungkin kita cuma bisa berharap aja. Kalau menghujat sih kayaknya udah nggak perlu lagi, dunia udah kecapean menghujat. Tapi kita bisa berharap aja agar menjadi lebih baik, dan
Ya semoga para direksi di di BI nanti pada saat rapat mereka dikasih ya walaupun nggak banyak pencerahan paling nggak sedikit lah pencerahan agar mereka tahu bahwa KKN ini jangan diteruskan gitu. Masih banyak kok anak-anak kebangsaan yang kalau mau kalau mau diangkat Ditunjuk ya. dengan baik ya saya yakin masih bisa kok. Apalagi urusan kayak universitas saya sebut aja lah yang kayak top gitu loh, kayak Universitas Indonesia, UGM dan lain-lain itu masih banyak loh alumnus yang sampai sekarang ini masih berkecimpung di dalam bisnis tapi belum masuk ke pemerintahan. Itu mungkin bisa diambil juga untuk dicobalah ilmu-ilmu mereka supaya bisa memajukan bangsa ini. Ya. Saya lihat ini situasi sekarang banyak negara udah terus-menerus cenderung ke sana. Ini Trump bikin kacau seluruh dunia. Dan kita kalau flashback ke hari ini yang tema kita yang Thomas Ciwandono, saya sebenarnya mau mengatakan begini. Pertama, pemimpin kita harus menegakkan yang namanya sistem meritokrasi. Itu mutlak. Meritokrasi itu berlaku untuk setiap orang. Kalau dia mampu, kenapa tidak? Siapapun. Karena dulu kan ada yang namanya KKN, yang terakhir kan nepotisme kan. Dianggap kalau saudara nggak bisa. Tetapi saya tidak 100% setuju. Kalau saudara mampu, ya kenapa enggak? Punya skill, punya kemampuan, kenapa enggak? Dan jadi melalui uji kompetensi yang transparan gitu, betul, jadi masyarakat uji kompetensi dan segala macam. Ini saya akan sambung di akhir. Uji kompetensi dan lain-lain. Yaitu sistem meritokrasi. Nah, kedua berkaitan dengan Bank Indonesia. Ini deputi itu tinggi sekali udah. Ini calon menjadi gubernur. Deputi gubernur BI ini. Sebenarnya ini satu lembaga yang sangat-sangat perlu independensi. Independen itu sangat perlu sekali. Terhadap lembaga ini, saya mengatakan kepada Pak Prabowo, jangan menimbulkan prasangka orang seperti apa. Masih ada putra bangsa kita yang mampu dan secara meritokrasi sanggup. Lebih baik pilih orang lain daripada pasar menduga-duga bahwa Anda menaruh keponakan Anda untuk lembaga sesakral Bank Indonesia. Betul. Jangan, Pak Prabowo. Nah, ketiga, saya ingin mengatakan kita juga mau lihat kualitas legislatif seperti apa. Presiden berhak sodorkan nama, tapi legislatif nanti waktu fit and proper testnya seperti apa. Mungkin faktor yang tadi yang saya katakan nepotisme atau apa yang dianggap ya mungkin bukan nepotisme lah. Tapi tentu ini berhubungan. You kalau berani jangan setuju. Betul. Biarpun nama disodorkan oleh presiden. Tetap Anda harus menyetujui apa enggak. Nah, kita ingin Indonesia itu ada di pola pemimpin boleh. Namanya pemimpin, saya di perusahaan, saya orang yang memimpin perusahaan, saya mau kiri kanan saya orang yang saya percaya. Mungkin di situnya ada saudara saya. Apa yang keliru? Ya kan? Apalagi kalau mereka mampu. Persoalannya memang betul ini bukan perusahaan. Ini adalah negara. Jadi saya tetap mengatakan Gubernur BI jangan Anda pilih keponakan Anda. Masih banyak orang yang sanggup. Untuk meredam polemik gitu ya Kak ya. Betul, untuk meredam. Ini faktanya hari ini seorang Trump mau intervensi The Fed, Jerome Powell, itu pun nggak gampang sampai hari ini. Betul. Kuat sekali. Dan Amerika negara yang begitu demokrasi, dia punya titik-titik hukumnya itu kuat sekali. Mereka punya sistem yudikatifnya itu kuat sekali, nggak bisa diintervensi. Begitu loh. Nah, keempat yang saya mau mengatakan, para hakim, Anda punya insentif, Anda punya penerimaan udah naik nih, berapa banyak nih. Anda punya tugas, jadilah satu pilar di Indonesia yang kuat sekali untuk menghadapi yang namanya politikus-politikus yang ada di eksekutif dan di legislatif. Ini tugas Anda. Kita tunggu. Karena terus terang saya nggak berharap pemerintah kita bisa bersih benar kok. Ini di lingkaran kita dengar sekarang mainnya duit mau, aturan juga mau.
Begitu ketemu yang tangkap juga mau uang. Itu yang terjadi. Ini sangat fakta. Mungkin ya kalau mau jujur-jujuran banyak pengusaha, nanti Brutoni yang cerita lah untuk wilayah itu. Nah ini yang terjadi. Jadi kembali case ini, saya tetap bilang Prabowo, jangan Thomas Ciwandono. Nah kebetulan dia udah sodorkan legislatif. Kita lihat lu punya keberanian nggak untuk Betul. Karena memang keputusan Hmm. akhirnya itu pada mekanisme politik di Komisi 11. Betul. Ya, Betul. Itu tinggal mekanisme politik. Kita lihat seperti apa. Siap. Kayaknya sistem perpolitikan pemerintahan maupun sistem milih-memilih di Indonesia ini makin hancur ya Pak. Makin hancur, oke. Iya, saya ya mungkin bukan cuma saya doang yang merasakan. Kebetulan saya juga nggak milih yang jago-jago joget Pak, presidennya. Oke. Kebetulan milihnya yang kalah. Tapi kan yang kalah itu lebih rasional menurut saya sih daripada yang joget-joget. Cuman yang ke masyarakat Indonesia mungkin sananya yang bisa joget-joget Pak, kualifikasinya gitu. Bukan yang pintar ataupun yang ahli tata hukum. Jadi ini merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan kita yang roda pemerintahan politik kita yang mahal ya, parpol ya. Jadi mau nggak mau ini ada unsur balas budi lah kalau saya bilang sih ya. Atau untuk menempatkan kroni-kroninya di posisi-posisi strategis di pemerintahan. Ya bank sentral kan kalau di Amerika kan kayak The Fed ya, yang nyetak duit, yang buat kebijakan suku bunga, yang buat berapa persen duit harus dicetak tahun ini, gitu loh. Jadi menurut saya ya Prabowo untuk melenggangkan kekuasaannya dia butuh lah orang yang di posisi tersebut. Ya menurut saya ya agak sulit juga ya sekarang ya, kata Pak Prabowo dia bilang nggak mau pemilu langsung ya, katanya mahal ya Pak ya. Ya kemarin pada wacana mau pemilu lewat DPR yang gubernur ya. Yang gubernur itu ya. Iya, jadi ya itu konsekuensi dari biaya mahal ya, akibatnya ya APBN pemerintah kita jebol. Tapi sebenarnya kalau saya jadi presiden tuh saya punya impian Pak Anto. Gimana? Impian saya itu saya maunya anggota parlemen itu bukan diisi dari anggota DPR yang dipilih oleh rakyat biar biayanya murah. Kan kita banyak tuh di negara kita yang organisasi independen tuh kayak Persatuan Advokat Indonesia yang dalam gitu kan, terus Ikatan Arsitek Indonesia, terus Ikatan Senat Mahasiswa, terus habis itu Purnawirawan TNI ABRI kan ada tuh korps-korpsnya, korps pegawai negeri. Nah kalau saya jadi presiden saya nggak mau biaya mahal, itu saya minta itu perwakilan mengirim delegasi untuk saya tempatkan di parlemen. Jadi dengan begitu nggak bakal ada biaya mahal itu. Langsung praktisinya yang berkompeten ya berarti. Betul, itu organisasi itu kompeten loh Pak. Kayak saya dulu Ikatan Arsitek Indonesia. Sekarang saya juga ikut Asosiasi AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Itu organisasi nggak sembarangan Pak. Minimal kita kalau mau mengajuin Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, kita harus punya portofolio minimal 10 proyek. Baru kita bisa mengajukan keanggotaan tersebut. Jadi saya mempunyai impian, kenapa negara kita nggak mengirim orang-orang yang kompeten, ya ahli di bidangnya. Mungkin kalau misalkan Indonesia yang bisa yang lingkungan hidup bisa diwakilin oleh Greenpeace. Nah, Greenpeace Indonesia kan ada tuh. Oh berarti jam terbang emang nggak main-main ya itu ya. Betul, itu benar-benar orang yang tahu lingkungan dan memperhatikan lingkungan. Nggak kayak yang sekarang Menteri Kehutanan raja apa tuh ya Pak ya, raja hutan atau apa tuh ya. Itu nggak tahu, nggak jelas. Pendidikannya aja bukan di bidangnya tersebut, tapi ditempatkan jadi raja hutan. Menteri Raja Hutan. Gitu. Jadi lebih baik kita manfaatkan organisasi nirlaba yang ada di Indonesia yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Kalau perlu
pemenang Kalpataru tempatnya di DPR. Iya. Dia langsung. Bayangin, saya benar-benar terharu dulu ada dengar kisah seorang bapak-bapak yang menghijaukan Merapi tanpa dibayar. Bayangin, Pak. Dia nanam beribu-ribu pohon tanpa dibayar. Bayangin aja. Buat apa kita nyampain anggota-anggota DPR yang di gedung-gedung yang itu anggota hewan itu anggota dewan apa anggota hewan? Iya. Itu yang pemimpinnya Kementerian Kehutanan itu nggak berguna itu. Bagus kita tempatkan organisasi-organisasi perwakilan organisasi di Indonesia itu yang banyak banget itu yang sangat berguna itu. Berarti itu dedikasinya Kalpataru tuh dedikasinya enggak ini banget ya itu orang-orang yang mewujudkan. Yang lingkungan banget Pak, yang benar-benar udah melestarikan lingkungan, mengolah lingkungan, menghijaukan kembali lingkungan gitu loh Pak. Emang itu benar orang-orang yang berjasa banget, bukan kayak Menteri Kehutanan sekarang yang merusak hutan, Menteri Kehutanan tapi merusak hutan. Harusnya diganti Pak, jangan Menteri Kehutanan, Menteri Perusak Hutan. Harusnya ini dulu lah di training, minimal di training di Waikambas gitu ya. Gitu loh Pak. Jadi saya cita-cita saya sebagai presiden seperti itu Pak. Jadi saya nggak mau anggota-anggota DPR itu dipilih oleh rakyat yang memakan biaya tinggi, tapi diisi oleh organisasi atau institusi yang benar-benar mewakili rakyat, mewakili organisasi, mewakili bidangnya lah gitulah. Jadi kita benar-benar ditempatkan orang-orang yang benar-benar benefit. Kayak di keuangan kan banyak tuh Pak kita orang sekuritas, ya nggak Pak? Orang perbankan, ya nggak? Nah, itu kan bisa misalkan oke lah dari bank A, bank B, bank C, kan itu banyak tuh orang yang mungkin yang HRD atau mungkin corporate, orang corporate-nya bisa dong dia naruh orang satu di pemerintah. Yang tadi bayar, yang bayar kan perusahaan, ya enggak? Ya misalnya saya saya kan nggak dibayar sama pemerintah, saya bisa ikut di pemerintah, bisa menyuarakan, saya nggak usah dibayar, gitu, saya mau gitu. Ya kalau kayak uang transport, uang makan, wajar lah diganti lah kan, gitu nggak? Ya Pak, kalau kita harapkan. Tapi kita menyuarakan apa yang menjadi apa yang menjadi kendala kita selama bekerja gitu loh. Jadi benar-benar mengena ke masyarakat gitu loh Pak. Jadi impian saya sebagai kalau saya jadi presiden itu juga Pak ya. Tapi kan sekarang presiden kita kan terpilihnya bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi orang yang bisa joget gitu aja Pak. Oke. Kalau saya gini ya Bung Anto, saya khawatirkan ini akan membuat BI menjadi tidak fokus pada mandat utamanya. Ya kan, kita tahu kan mandat utama BI itu kan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga inflasi, ya kan? Gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal kan gitu. Sebenarnya gini Bung Anto, sejak tahun lalu ya itu udah mulai nampak sekitar bulan September 2025 itu ada kebijakan namanya kebijakan berbagi beban bunga antara BI dengan pemerintah. Iya kan, untuk mendanai program prioritas pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, kemudian perumahan rakyat, ya kan. Padahal seharusnya itu hanya bisa dilakukan di saat kondisi krisis. Jadi itu yang bisa dilakukan pada saat kondisi krisis, bukan untuk mendanai program prioritas pemerintah pada saat kondisi normal. Harusnya seperti itu ya gitu. Jadi ini kan sudah menunjukkan bagaimana dominasi kebijakan fiskal yang ini kan ujungnya tergerusnya independensi dari Bank Sentral BI dalam ini kan. Gitu. Terus kemudian nggak hanya itu aja, yang tahun lalu juga kan bukan seperti ini. Pemindahan dana 276 triliun dari Bank Sentral ke Bank Umum. Ya kan gitu. Ini juga menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan saat itu terlalu dalam masuk ke dalam ranah kebijakan moneter atau kebijakan likuiditas. Sebenarnya sih dari sejak September tahun lalu sih ya, ini sudah
kalau saya lihat ya sudah semakin menunjukkan ini, ya mudah-mudahan ini nggak terjadi. Tapi kalau seperti ini sih saya khawatirkan itu. Jadi nanti ini BI menjadi nggak fokus ke mandat utamanya gitu, malah membantu sepertinya kayak mulai terpinggirkan. Seperti sekarang itu mulai jadi kayak itu istilahnya seperti apa ya? Bebannya itu kayak untuk apa ya, lebih ke beban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal kan mandat utama itu kan sebenarnya itu tugasnya pemerintah, bukan BI. Itu mengenai ranahnya pemerintah, masalah pertumbuhan ekonomi ya, mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Ya jangan sampai lah ini ya, Pak Prabowo, mohon lah jangan sampai di bawah pemerintahan Prabowo ini malah independensi dari BI itu semakin tergerus gitu loh, Bung Anto. Jadi bukan, seperti itu sih. istilahnya bukan pertumbuhan ekonominya, tapi menjaga stabilitas keuangan negara. Iya, gitu. Jadi apa ya? Jangan terlalu dalam ya pemerintah untuk masuk ke dalam wilayah BI gitu loh. Biarlah BI menjadi lembaga seperti biasa yang independen. Biar ada keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter gitu. Jangan sampai nantinya malah kebijakan fiskal itu lebih mendominasi sehingga ujung-ujungnya nanti akan tergerus namanya independensi dari bank sentral gitu loh, Bung Anto. Ibarat kata nih, kalau di lingkup kecil kan bendahara ngurusin pertumbuhan, kayak bendahara kan ngurusin keuangan ya. Betul sekali, Bung Anto. Itu makanya saya bilang, mohon maaf nih, walaupun gebrakan dilakukan oleh Pak Purbaya, tapi mohon maaf, saya sih masih tanda tanya, apakah itu adalah langkah ekonomi atau langkah politik? Oke. Nyelamatin diri sendiri, keluarganya. Ya, karena negara sudah tidak peduli terhadap rakyatnya. Kalau bahasa Belandanya itu kuping budak moto picek. Kuping budak moto picek. Berarti moto picek itu satunya nutup ya? Bukan. Itu adalah apa yang sedang dilakukan oleh para pejabat pemerintah saat ini. Menutup mata ya. Tutup mata, telinganya ditutup juga. Ya, reformasi Polri yang berhenti di tempat yang nggak jelas, dan intinya bahwa kalau sekarang saat ini, makanya tadi siang saya dengar, wah udah hopeless, males komentar, pasti juga nggak didengar. Ada di TikTok tadi waktu dibawakan oleh siapa tadi ya, saya sempat saya kan sering dengar Pas FM ini kan, saya pendengar setia Pas FM. Jadi itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan apa yang terjadi, yang topik hari ini, ya saya sebagai, dan mungkin juga rakyat yang lain sama seperti saya, wes sakarepmu Pak Prabowo gitu. Jadi biarin aja udah, mau ponakannya dijadiin gubernur BI, mau apa, wis main tambah rusak sisan gitu, sudah gregetan gitu. Karena percuma juga kita ngomong apa seperti apa, jadi sudah hopeless gitu ya. Ya cuman yang berkali-kali saya bilang, kita cuma bisa berharap pada Tuhan. Semoga yang terbaik, dan Tuhan masih, saya yakin masih mengasihi negeri ini, dan rencananya pasti rencana yang terbaik untuk negeri ini, dan kita berdoa mendoakan untuk yang terbaik negeri ini. Ya prosesnya seperti apa, yaitu biar yang lakukanlah gitu ya. Karena kan kerusakan dari korupsi dan lain sebagainya itu kan sudah sangat parah kan, Mas Anto. Ada siapa ya dulu yang bilang pokoknya bahwa ini ya istilahnya sudah harus potong generasi gitu kan istilahnya. Potong satu generasi dan disiapkan generasi baru yang bersih gitu ya. Yaitu menunjukkan sudah gimana ya, sudah parah sekali lah. Ya, dan nanti di
2029 ada pemimpin yang Tuhan kirimkan untuk negeri ini yang punya hati, ya, punya hati untuk negeri ini, membawa negeri ini kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 2029 ya. Ini kita belum, saya juga belum melihat ya. Belum melihat. Tapi saya sudah ada calonnya satu ya, berharap, sepertinya ya. Iya, nanti kita lihat. Iya. Kan gitu ya. Jadi semuanya pasti akan dilancarkan lah, begitulah. Kalau memang itu, gitu kan. Tapi kalau memang, karena kan gini Mas Anto, semua itu kan akhirnya di dalam hati itu hanya Tuhan dan orang tersebut yang tahu. Saya dulu pemilih Jokowi, gitu. Saya pikir Jokowi itu benar, seseorang yang rendah hati, seorang yang sederhana. Nggak taunya, waduh. Jadi ya sekarang baru kebuka semua. Saya nggak sampai pemuja lah, begitu ya. Kita realistis, gitu. Dan ya terbukti sekarang ternyata ya, tapi politikus memang harus seperti itu, gitu. Ya, orang tua saya dulu selalu wanti-wanti, jangan jadi politikus lah. Politikus itu memang ya sangat keji lah, gitu. Keji. Itu rupiah bisa langsung langsung masuk ke kantong pribadi ya. Kalau mereka bisa, kenapa gue enggak? Nah, iya kan, gitu. Prinsipnya tuh seperti itu. Kalau yang lain bisa, kita pasti bisa. Kalau kita baik sendirian kan nggak bisa, nggak kekejar. Yang lebih banyak yang begitu. Nah, iya, akhirnya ya sudah, daripada kita sendirian ya nggak. Berarti kalau gitu nggak salah. Itu juga prinsip yang sama terjadi dengan mereka yang di sana, ya toh? Karena kan mereka melihat, masuk gua kagak gitu. Iya, kemarin kan presiden bilang kampus harus menciptakan integritas. Udah nggak usah di kampus mah berintegritas sudah. Cuma ketika masuk jadi pejabat itu yang hilang integritasnya. Gitu. Berarti kalau gitu integritas tidak mengenal setelah menjadi pejabat gitu. Iya, gini, ini kembali ke tema. Kita mau apa sih Nan ya? Sekarang kan semakin jelas bahwa pejabat kita mau pengkhianat reformasi sih ya. Kan semangat kita di 98 itu kan memberantas KKN katanya ya. Yang katanya mau merajalela. Terus sekarang apa? Sekarang merajalela apa meratulela apa mau pangeran lela nih? Semakin jadi loh sebetulnya. Betul. Tapi kalau kita mau dengar hati Pak Prabowo, dia akan bilang begini, lah gue baru mencalonkan deputi, gimana dengan presiden sebelum gue? Anaknya naik, mantunya naik. Nah, kan kita juga ya udah, ya memang begini keadaannya gitu. Jadi Pak Prabowo nggak salah, mumpung lagi di atas Pak, naik-naikin semua kerabatnya. Ya betul, kesempatan nggak datang 2 kali, lu gimana sih? Sebagai ayah yang baik, anaknya dijadiin wapres sebelum dia turun, mantu jadi gubernur dulu, hampir bungsunya calon pilkada waktu itu kan. Jadi nggak ada salah Nena, udah memang bagus, Pak Prabowo juga bagus. Manusiawi ya kan? Manusiawi gitu, apalagi dia baru naik kan. Wah, kalau dia bisa 10 tahun naik semua itu anak cucu keponakan cicit. Maka tadi Dede Tony nanya, Pak Prabowo gimana caranya sih biar kita bisa jadi bagian keluarga? Gue bilang juga sama Dede Tony, gue treatin laki gue, bisa nggak? Nah gitu Bro Tony, setidaknya kita jadi bestinya keponakannya bro. Oh gitu ya, jadi circle-nya mereka ya. Oke. Nggak salah Pak Prabowo ya. Oke, memang sama. Dari sebelum nanti ke presiden ke-9 lebih gila lagi. Oke, makasih. Jadi gini, yang pertama kalau masalah keluarga itu udah biarkan saja. Karena apa? Dari zaman presiden yang sebelum Soekarno dulu, nggak tahu presidennya siapa. Kalau dulu bukan presiden raja ya, modelnya gitu. Jadi kita sendiri juga kalau misalnya jadi pejabat atau apa masih yang mikir saudara ya kan, tetangga kalau perlu gitu kan, atau mantan pacar kita masukin ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak usah dibahas itu. Poinnya yang perlu kita bahas adalah kredibilitas orang ini, kemudian kemampuan orang ini, itu aja poinnya. Oke. Pak Tommy ini ya, atau Pak Thomas Jiwandono ini kredibilitasnya seperti apa, kemudian
kapabilitasnya seperti apa, itu poinnya di situ. Kalau memang dirasa mampu, enggak apa-apa. Jangankan dia cuma saudara presiden, kalau perlu adik kandung presiden, anak presiden, nggak apa-apa. Karena yang terjadi juga seperti itu, seperti Pak Jokowi, Gibran, ya kan, ponakannya, anaknya, apa segala macam. Yang kita lihat kualitas orangnya aja, kualitasnya kita lihat. Nggak perlu kita lihat itu latar belakangnya itu saudaranya siapa atau apa, itu nggak terlalu penting. Tapi kita lihat Pak Thomas Djiwandono ini, itu kira-kira mampu tidak, layak tidak, atau mungkin di negara ini masih ada orang yang lebih baik dari dia yang seharusnya lebih pantas untuk di posisi itu. Itu aja kalau menurut kita, Mbak. Jadi kita nggak usah bahas panjang yang kaitan hubungan kerabat itu. Udahlah, kita bicara kredibilitas. Mau orang lain pun kalau dasarnya memang main KKN, ya KKN aja walaupun orang luar gitu loh. Ya kan? KKN itu bisa terjadi sama orang luar juga kan, gitu kan? Bukan berarti harus keluarga, itu nggak jamin gitu. Tapi yang jamin adalah orangnya, kualitas orangnya itu yang menjamin, itu yang menjamin kredibilitas seseorang gitu, Mbak. Saya rasa gini, sebenarnya kita itu salah kaprah. Indonesia itu sebenarnya bukan republik, Kanena. Indonesia itu adalah kerajaan sebetulnya. Jadi that's why kenapa ada Raja Jawa, Raja Jawanya ini balik lagi Raja yang satu lagi. Jadi kita ini sebenarnya kerajaan. Jadi ya susah kalau emang udah sistemnya kerajaan, ya tentunya pasti kroni-kroni. Kita tahu kan dari SD diajarin kan KKN. KKN itu singkatan apa sih sebenarnya? KKN itu kan korupsi dan nepotisme. Itu kan yang diajarin kan. Jadi dari anak SD kelas 1 pun sudah diajarin mengenai masalah itu. Jadi nggak mungkin kalau kita kan di negara, kita kan negara ini ya, kita bukan main-main company PT-PT-an ini kan. Jadi artinya kan artinya tuh konflik of interest tuh tinggi banget. Jadi presiden lah, tiba-tiba ponakannya jadi gubernur BI. Nah konflik of interestnya ya tinggi sekali lah. Kalau di company kita semua orang bisnis kan, kan yang di bagian supply chain atau bagian purchasing kan bagian keuangan yang megang duit dan keluar duit itu nggak boleh suami istri. Kalau di company begitu, itu udah pasti. Karena konflik of interestnya tinggi sekali. Nggak ada bos mana yang segila itu. Dia suruh suami istri yang suaminya pegang keuangan, yang istrinya pegang atau supply chain. Itu konflik of interestnya tinggi sekali. Suami istri Bapak Ibu. Jadi gini, Pak Raja Gemoy ini kan intinya kita lupa bahwa dia itu cendana, basically cendana ya, 32 tahun berkuasa dan mengeruk dan berkorupsi segila-gilanya, mencitrakan diri lagi sebagai ya kangkung busuk ya kangkung busuk. Itu kangkung busuk mau dibikin soft film, dibikin pakai tartar atau all that shit, tetap aja kangkung busuk gitu loh. Jadi cendana itu cendana. Jadi kita harus ingat itulah ya. Terima kasih. Ya, kemarin saya nonton Pak Purbaya bilang, dia tanya ESG-nya naik kan, all time high gitu. Berarti kan berarti pasti ada dari investor luar negeri gitu yang masuk. Berarti kan indikasinya positif. Tapi itu ada yang bilang itu nilai tukar uangnya melemah. Nah, dijelaskan itu karena defisit neraca kan, maksudnya lebih banyak impornya lah gitu lah, kalau nggak salah ya. Jadi tapi duit investor juga masuk gitu, tapi tetap aja mata uangnya melemah. Apakah tindakan ini bisa memicu IHSG turun lagi gitu kan? Nah kalau bisa benar-benar terpilih gitu loh, kan pasar sensitif sama berita-berita kayak gitu. Apalagi hubungannya dengan otoritas moneter ya Pak Teddy ya. Terus Pak Purbaya pas pertama kali jadi kan juga turun kan, maksudnya respon pasar negatif, tapi ya kita lihat aja. Cuman kalau dilihat dari tujuannya mungkin dia mau mengejar pertumbuhan ekonomi kali ya. Yang kalau Pak Purbaya bilang 6% tahun ini. Jadi bertahap sampai ke 8% gitu. Mungkin jadi biar nggak ada hambatan ya dipilih orang-orang terdekat. Tapi kalau misalnya bukan ada hubungan keluarga, saya rasa juga pasti milih yang mendukung
pemerintah lah, mana ya kan? Itu udah logikanya seperti itu ya. Ya, lagi mau kerabat mau bukan pasti dipilih orang yang mendukung iya gitu loh. Mau di negara mana juga pasti begitu. Ya, dan kalau misalnya kebetulan keluarga ya nggak ada peraturannya kan, ya nggak. Tidak ada yang menyebutkan bahwa tidak boleh keluarga gitu kan maksudnya. Iya. Kecuali kalau kayak swasta kan ada tuh suami istri kan nggak boleh kan. Dilarang satu perusahaan. Tapi kalau pil atau bil boleh. Ini yang pertama itu kan nggak rubah undang-undang kan. Kalau dulu Gibran kan merubah undang-undang. Ini enggak. Yang kedua itu biar Presiden Prabowo itu nggak teriak-teriak kayak Donald Trump. Turunin gitu. Maksudnya bunganya gitu. Kalau orang yang dekat kan udah tahu kemauannya Presiden. Jadi kalau usah teriak-teriak, udah seirama gitu. Tapi ini deputi ya, karena kan Gubernur BI-nya masih tetap ya Pak Jainal. Iya kan nanti di dalam kan biasanya kan kolektif tuh. Dia bisa ngasih saran gitu. Betul. Itu uang itu di kamar jangan banyak-banyak, itu biar ekonomi berputar gitu. Kan bisa begitu bahasanya. Iya, kalau misalnya deket kan masih mending bisa bisikin ya Pak Jainal ya. Gitu kan maksudnya. Oke, terus bisa makan juga kan nanti bisa ngasih saran. Gitu, jadi kalau Donald Trump kan teriak-teriak sampai marah-marah kan, ke The Fed. Itu turunin suku bunga gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara otoritas moneter kan nggak ada yang bisa mempengaruhi ya, mengintervensi dari otoritas moneter tersebut. Makanya raja di atas raja, katanya sih begitu kalau kita bicara Fed di Amerika ya Pak Jainal. Iya, makanya kan rohnya yang dikasih rohnya aja, jangan makanya kan kita pilih orangnya yang dekat, yang tahu tujuannya gitu. Kayak kemarin kan sampai itu Menteri Keuangan teriak-teriak juga kan, uang udah saya keluarin nggak taunya kamu jual itu kan, jual surat. Iya, beli bond. Jual surat lagi kan. Kan itu namanya kan bikin rame di media. Makanya biar nggak rame, senyap aja. Gini, saya ngomong nggak mau dibilang nggak sesuai fakta, ya nggak sesuai. Kagak usah didengerin, biarin aja. Orang pengalaman gua soto ya. Iya, kalau berani counter lah di sini ya, jangan lewat basar lah ya, nggak suka. Ini kita bicaranya fakta aja dulu, ya nggak Kak? Ingat nggak pidato Prabowo ngomong masa saya titip 1-2 orang nggak boleh gitu. Dia lagi coba mungkin nitip, ya nggak? Kenapa saya bilang nitip? Soalnya ponakan si Ono ada di Danantara. Masa ponakan gue nggak di BI sih? Padahal tinggian dia. Oke, terus. Gue taruh dong ponakan gue di BI. Ayo, ponakan siapa lagi yang mau nitip? Ayo, siapa lagi? Ya ilah, Masya Allah. Ayo. Gue lagi mempercepat visi misi 2030 nih, gitu. Gue mau tanya sama Pak Prabowo, Pak, ada cara nggak sih supaya bisa masuk ke keluarga lu? Nyari kerja lagi susah nih Pak. Ya iyalah. Nah gimana? Ada punya nggak ya? Gue bisa trade in nggak? Gue masuk raka dah gitu. Tadi gue disuruh sama Papa Osman masuk sih, ya udah gue masuk dah. Lah gue bicarakan fakta, itu pidatonya Prabowo. Kalau mau ngomong kan bukan gue yang bikin hoax dong, ya nggak? Iya, oke. Iya nggak? Kalau ponakan si Ono di Danantara juga fakta kok, ya nggak? Ya gini, atur aja lah seenak lu. Negara kan lu yang punya. Rakyat cuma statistik angka doang, kagak. Iya nggak? Angka doang. Kalau lu kan cuma isinya begitu doang, angka aja. Supaya kepilih lagi gitu 2029. Jangan lupa 2030 tuh cuma setahun jaraknya kalau kepilih lagi. Gini, Bapak juga pernah ngomong banyak orang pinter tapi kritik pemerintah. Jadi kesimpulannya yang di pemerintah orang goblok semua dong Pak.
Ini kita sedang hanya menggaris bawah loh ya. Betul ya, Dek? Menggaris bawah loh ya. Bukan jadinya. Iya nggak, Kak? Sekarang gini, saya bicara fakta lagi ya, Kak ya. Jangan lupa ya, Pak Prabowo, Endogan udah pernah ngelakuin kayak yang Bapak lakuin nih, si Erdogan nih, ya. Taruh keluarga di bank sentral tuh di Turki ya, Pak ya. Jangan lupa, Pak. Banyakin baca ya, Pak ya. Pak, banyakin baca deh. Karena kita butuh gini, apa kurang? Nyari satu orang gitu loh untuk ngadi gitu, Pak. Sampai harus pakai ponakan gitu, Pak. Kasihan banget ini negara ya. Nggak bisa cari satu orang di dalam internal BI yang tinggal naik jenjang karirnya, karena mereka lah yang tahu sebenarnya asli apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Setidaknya mereka orang dalam. Itu kan, Kak. Lu masukin seseorang yang kita nggak tahu track recordnya. Terserah deh buat pemuja Pak Prabowo mengagung-agungkan, bilang dia lulusan Amerika. What the hell, I don't care. Apa historinya dia di BI gitu. Gue tanya itu aja, nggak usah jawab tetek bengek lah segala lulusan Amerika lah apalah. Lu banyak mau lulusan Amerika juga lebih banyak lagi kalau mau ngomong. Iya nggak? Bukan cuma ponakan bapak. Lupa, jangan lupa Pak, Turki tadi saya bilang hasilnya apa? Mata uang mereka hancur, Pak. Obligasi pada dibuang, Pak. Masih. Ya nggak? Yes. Price-nya semua pada naik. Harga pokok, kebutuhan pokok. Jangan saya ngomong di sini, hey, rakyat Indonesia, mulailah pada lu beli dolar, beli LM. Maaf nih, kalau Bapak lakuin itu, jadi gue seolah-olah nggak cinta sama rupiah. Tapi ketika udah pada posisi, udah petan deh, lu mendingan beli apes-apesnya beli sing dolar. Sing dolar 13.000. Iya. Lu cicil deh beli sing dolar, lu cicil deh beli apa LM. Karena apa? Lu pada kudu selamatin diri. Maaf karena ugal-ugalan. Saya mau ngomong satu sebagai penutup ya, Kak ya. Amanat konstitusi 20% APBN adalah pendidikan. Tapi tidak pernah ada amanat konstitusi yang menyatakan MBG itu adalah wajib pakai APBN. Malah ngambil sebagian dana pendidikan, ya. Apakah sedang melanggar undang-undang dengan mengambil porsi 20% untuk program MBG Bapak? Ini pelanggaran, Pak. Tapi karena Bapak yang lakuin seenak-enaknya, seugal-ugalnya, Pak, tanggung jawab di akhirat, Pak. Nggak bisa begini ngejalanin company. Tidak Bapak, company aja nggak kayak gini, Kak. Betul nggak? Yes, betul. This is not your company, Pak. Yeah. If you have your company, I don't care, Pak. I don't really what the hell doing with your company, I don't care. Yes. But this is Indonesia, Pak. Yes. This is NKRI. Please, Pak. Ini ya calon pengganti wakil Bank BI ya? Ya, calon deputi gubernur baru Bank Indonesia. Kalau Pak Prabowo punya profil sih, kakeknya itu kan dulu punya Bank BNI. Ya memang sih ada catatan track record ya kalau bagian perbankan dan lain sebagainya. Cuman apa nggak punya alternatif lainnya? Ini ibaratnya seperti kayak main dinasti politik ini kalau saya nilai ini. Ya dong. Satunya wamen, satunya pejabat wamen. Padahal dulu presiden sebelumnya pernah bilang kita jadi orang jangan mempunyai jabatan ganda. Itu yang masalahnya. Itu kan sudah ditulis secara undang-undang lah ya. Cuman saya ya nggak tahu mau gimana komentarnya ya. Cuman aduh kok aneh aja gitu. Harusnya kan ada yang lainnya dong. Misalnya ada yang dari pengalaman di dunia perbankan kan nggak cuma dia doang, kan ada banyak juga calon-calon yang lebih pengalaman lagi gitu. Ya kita nggak tahu ya bersih nggak bersihnya juga kita masih pertanyaan gitu.
apa pantas. Cuman kalau menjadi jabatan double jabatan gitu kan kesannya kan ya emang agak gimana gitu. Ya mudah-mudahan sih ya Pak Prabowo lebih baik jangan ya cari alternatif lainnya lah. Jangan apa ibaratnya aduh ini masalahnya kerabat loh. Jadi calon wakil BI loh, gubernur BI loh, deputi gubernur BI loh masalahnya. Gitu. Itu bapaknya memang mantan gubernur BI ya, juga inilah Sudrajat Jiwandono dulu. Sudah mendarah daging lah ya keuangan ya. Oh iya, tapi pernah masuk penjara tuh. Jadi gini ya, ini kan keponakannya Bapak Presiden ya, tapi track recordnya nggak jelas tuh. Memangnya gampang itu di BI. BI itu pertama ya, dia itu masih bendahara Gerindra, ya, itu nggak boleh. Ini kalau saya ini ya, hipotesa saya mau mirip-mirip Trump nih. Trump itu kan mau kriminalisasi Colin Powell karena nggak nurut sama dia. Trump tuh maunya turunin bunga, tapi si Powell nggak bisa. BI atau bank sentral di mana-mana itu memang diatur independen, nggak bisa di bawah pemerintah. Ya, pemerintah maunya genjot, ya segala, misalnya MBG, ya. Itu kalau tanpa kontrol dari pihak yang mesti dikasih wewenang untuk kontrol keuangan ya. Betul. Ini kita lihat ya, koalisi pemerintah ini kan gemuk. Siapa yang bisa kontrol? Ya, polisi disuruh nggak boleh rangkap jabatan, bablas terus. Di peraturan polisi, lolos. Ini MK udah keluar lagi keputusan nggak boleh, mesti minimal bikin perpu. Ya, tapi cuek-cuek aja. Ini kan udah nggak ada yang kontrol pemerintah ini. Jadi semua inilah kita ngomong ini indikasi nggak bagus ya. Pertama, Thomas Jiwandono ini punya track record apa? Mau jadi deputi gubernur BI itu ada hak suara loh. Kalau voting misalnya di sidang Dewan Gubernurnya ya, menentukan misalnya BI Red ya, itu ada hak suaranya di situ. Anda itu bisa mempengaruhi jalannya bangsa ini atau ekonomi lah minimal ya. Punya kapasitasnya. Biasanya itu deputi gubernur BI itu profesional dari BI, dari perbankan ya, dari BI yang sudah berkarir lama. Ini kan wamen, kayak trade off sama satu deputi gubernur yang mundur. Nggak tahu ini yang atur siapa, tapi tahu-tahu ini mau diganti. Wamen pindah ke sana, deputi gubernur mau jadi wamen gitu loh. Ya, jadi ini berbau politis ya. Menurut saya ya terserah sih, ini memang presidennya dia ya, punya hak prerogatif menjalankan kebijakan, iya, tapi dinilai oleh pasar itu gimana? Kan ada aspek pasar. Ini kan semakin riskan kita punya neraca ya, hutang makin kritis ya, kemudian defisit juga membengkak gara-gara MBG yang mesti diwajibkan kan, sampai mau masuk bulan puasa aja mesti ada MBG. Coba logikanya kemana itu? Itu ketua MBG udah ngomong tuh, bulan puasa juga tetap ada ansur MBG untuk memenuhi gizi. Nggak tahu, dia bilang itu ya makanan bisa tahan 12 jam, jadi makan nanti sahur lah. Jadi logikanya apa? Jadi tetap terlalu memaksakan. Ini program yang bau-bau politik ya, mempertahankan elektabilitas ya. Jadi itulah kita lihat keadaannya. Cuma memang sih rakyat nggak bisa apa-apa, cuma bisa kritik. Tapi pasar yang akan menghukum ya. Kita lihat nih rupiah udah 17.000, itu kan cerminan tidak percaya kepada neraca keuangan kita ya. Kalau orang percaya ya
nggak anjlok dong. Kita lihat Singapura udah berapa? Udah 13.000 ya, US dollar udah mendekati 17.000. Rupiah tuh nggak ada pertahanannya, sama semua mata uang kalah terus, sama ringgit aja udah 4.000 tembus. Ya kan? Sama Thailand udah berapa? Jadi sama ASEAN aja kita anjlok terus. Jadi daya beli menurun. Hati-hatilah Bapak Presiden, kalau Anda ini kelola negara itu mesti prudent, ya, hati-hati, bukan semata-mata pertimbangan politik. Bahaya kita. Iya, menarik ini Thomas Djiwandono ya, anaknya dari Sudrajat Djiwandono. Sudrajat Djiwandono dulu kan Menteri Keuangan ya, pernah menjadi Menteri Keuangan ya, kalau saya Gubernur BI ya. Ya, bapaknya ya. Nah, kalau saya sih melihatnya begini, ya memang benar beliau adalah kemenakan dari Prabowo. Kita paham, dia memang benar sebelumnya adalah dari DPKU ya. Tapi sawat gitu loh. Apakah ada undang-undang, ada aturannya atau aturan yang mengatakan bahwa kemenakan presiden tidak boleh jadi deputi BI? Ada nggak? Kalau nggak ada, apakah dia merupakan warga negara tercela sehingga tidak boleh menduduki jabatan itu? Atau apakah pendidikannya tuh tidak cukup qualified untuk menduduki jabatan itu? Kalau iya, ya memang patut dipertanyakan kenapa dipaksakan gitu loh. Tapi jika memang dia punya kualifikasi yang memadai untuk menduduki jabatan ini, kenapa tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan, ya kan? Mengenai dipilih atau tidak, itu bukan urusan dia, itu urusan yang memilih, apakah itu DPR atau apa, terserah. Nah, memang di sini kelemahan Indonesia adalah kalau orang itu adalah orangnya Bapak Presiden misalnya, otomatis digolkan gitu loh. Tapi kan itu kan karena ketidakmandirian daripada yang memilih, bukan karena kesalahan yang dipilih. Iya. Nah, ini yang saya ingin, kalau menurut saya dari sisi persepsi saya adalah harusnya yang memilih yang tegas. Walaupun dia kemenakan presiden, kalau memang itu dia tidak punya kualifikasi yang cukup memadai, ya jangan. Walaupun memang kita banyak belajar dari luar ya, seperti di Turki ketika anak mantunya diangkat jadi Menteri Keuangan, kalau saya salah itu. Nah, itu akan merusak ekonomi ya. Akhirnya ekonominya jadi amburadul gitu ya. Atau mungkin kita bisa bercermin dari Trump ketika dia memaksa Gubernur The Fed menurunkan suku bunga, lantas Gubernur The Fed-nya nggak mau, Jerome Powell tidak mau, lantas dipecat, bahkan dikriminalisasi gitu. Oke aja, tapi memang seharusnya presiden tidak cawe-cawe pada urusan BI, karena itu independensi dari BI untuk menentukan kebijakan apa yang dia harus ambil. Nah, kalau misalnya kemenakannya ini terpilih jadi deputi, apakah lantas dia punya hak untuk menentukan? Belum tentu juga kan, tergantung dari orang-orang di lingkungan BI ini apa mau kan. Itu kan namanya dewan kan, dewan gubernur kan. Itu kan suara itu kan memilih, menentukan bagaimana yang menilai. Masa seorang anak kemenakan presiden bisa menentukan kebijakan seperti itu? Menurut saya belum tentu juga. Cuman kita aja yang mungkin berpikir negatif hal-hal seperti ini, yang memang tidak salah. Memang idealnya orang-orang yang terlibat dalam kekuasaan tidak masuk ke dalam regulasi BI ini. Itu bahaya memang. Cuman independensi BI itu tidak ditentukan oleh satu orang, masih ada orang lain yang bisa menentukan. Kalaupun akhirnya dia terpilih, lantas independensinya BI terganggu, berarti orang-orang yang duduk di BI orang-orang yang tidak layak. Kenapa? Karena satu orang bisa merubah, nggak bisa dong. Ya memang
Prabowo ini udah kelewatan jauh memang. Bahkan ponakannya pun dipaksa untuk jadi gubernur Bank Sentral ini. Memang udah betul-betul kelewatan. Dulu juga kita sempat dengar ya cerita-ceritanya waktu dia dipaksakan jadi wakil menteri keuangan itu, Sri Mulyani juga kan sangat keberatan ya, tapi mau nggak mau dia terima karena itu kan keponakannya Prabowo ya. Bahkan dulu sempat kita dengar kan calon menteri keuangannya ya itu Thomas Jiwandono itu, tapi karena memang belum mumpuni ya akhirnya ditempel jadi wakil menteri. Nah ini kita lihat gubernur Bank Sentral ini kan perannya sangat-sangat vital ya. Kalau diisi dengan orang-orang yang nggak kompeten, kita bisa lihat ya banyak menteri-menterinya itu kan menteri balas jasa semua itu, nggak jelas kemampuannya, minim kemampuan, tapi bisa menduduki posisi-posisi yang vital. Ya akibatnya ya kita ya seperti saat ini ekonominya. Ya kan rupiah kita juga sudah hancur-hancuran loh. Bahkan jangan jauh-jauh deh. Sama ringgit aja kita udah 4.000 loh ringgit loh. Udah begitu hancur itu. Karena diisi sama manusia-manusia yang nggak kredibel gitu loh kan. Memang nggak bisa kerja. Jadi agak susah memang. Ini kalau kemungkinan besar dia diajukan ke DPR ya, karena kan cawe-cawenya DPR kan dikuasai oleh dia semua, walaupun ketuanya itu PDIP, tapi ya kita tahu lah ya, Puan itu kan juga sangat-sangat dekat lah dengan koalisinya Prabowo ini. Jadi kemungkinan besar kalau itu ya bisa disetujui, dan akibatnya nilai tukar kita tuh nanti kalau nggak dijagain dengan benar itu mungkin bisa lebih dari 20.000 itu, bisa anjlok terus itu, gawat. Tapi ya balik lagi memang orang ini nggak kompeten, kita harus akui. MBG kita lihat 300 triliun per tahun dibuang jadi sampah begitu, dijadikan makanan ternak sama sekolah-sekolah itu. Ya hal-hal yang nggak penting dia buang uang begitu banyak. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang mungkin mereka akan ambil. Ya jadi fokusnya itu bukan untuk membangun, tapi lebih ke mengambil berapa banyak yang mereka bisa dapat ya. Ya, sekian. Nomor 1 itu tadi agak naif. Menurut saya punya pengalaman satu perusahaan itu kena gudang profesional, tapi ponakannya jadi anak buahnya. Sebagai kepala gudang aja dia ketar-ketir. Jadi jangan terlalu naif menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Ahmad atas komentarnya. Oke, mitra bisnis opini dari Pak Ahmad tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.